I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai Mamis, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, ini sudah memasuki akhir-akhir bulan Desember ya Mamis. Waktunya kita untuk nge-review anggaran atau budgeting yang sudah dilakukan di awal bulan. Di minggu pertama bulan September ini aku kan sudah nge-review ya, itu budget yang di week pertama itu sempat over budget karena di biaya dana darurat dan ekstra itu dipakai buat kebutuhan yang lain. Nah, tapi untuk di minggu kedua dan ketiga ini aku langsung gabung karena aktivitas keuangan di minggu kedua itu hanya sedikit, jadi ini aku gabung saja. Jadi sebelum aku nulis reviewnya, aku cek dulu nih uangnya apakah cocok dengan catatan aku nanti. Terus ini mungkin karena sudah minggu ketiga ya moms, jadi dompetnya sudah pada kosong semua. Untuk aktivitas keuangan di minggu kedua itu seperti biasa belanja mingguan duluan ya. Itu budgetnya kan 200.000, tapi pada waktu belanjaan itu aktualnya 220.000 dan alhamdulillah 20.000-nya dipakai dari uang palsu, jadi nggak perlu dirembes ke dompet pintar. Terus selanjutnya ini aku ada jajan ya anak-anak. Dehan sempat jajan takoyaki, itu di budget saldo terakhir di minggu pertama adalah 146.000. Jadi itu di minggu kedua budgetnya adalah aku masukin dari sisa saldo dari minggu pertama yaitu 146.000. Kemudian harga jajanannya itu adalah 11.000. Jadi sisanya 135.000 untuk kategori jajan anak-anak. Selanjutnya ini aku juga beli buah. Ini biasanya aku masukin ke dalam kategori jajan anak-anak ya, jajan kiddos, karena buahnya itu dimakan buat Anya. Terus ini harga buahnya itu 25.000. Jadi sisa saldo untuk jajan kiddos adalah 110.000. Next ini aku beli gas. Ini perdana beli gas di bulan ini. Itu budgetnya itu 50.000. Kemudian harga gas itu sebenarnya 22.000 karena aku 2.000-nya pakai uang receh. Jadi di sini aku hanya tulis 20.000 saja. Jadi aktivitas keuangan di minggu kedua itu hanya sampai gas itu ya moms. Ini untuk di tanggal 17 itu sudah termasuk ke week 3. Jadi makanya aku gabung saja. Yang penting catatan dan aktual atau uang yang tersisa itu balance gitu ya. Habis itu di tanggal 22 September itu di minggu ketiga juga aku ngisi voucher listrik. Itu kemarin di minggu pertama itu sudah ngisi 200.000. Kemudian ini di minggu ketiga itu masih ada sisa budget. Nah, nilainya itu 100.000. Jadi aku masukin 100.000 lagi untuk bulan ini. Jadi sisa saldonya habis. Terus ini di tanggal 19 September, ini agak random, tidak berurutan. Aku beli telur. Sebenarnya kan ini telur ini budgetnya tuh di week ketiga, tapi karena saldo week ketiga itu sudah habis, aku ambil uangnya dari jajan anak-anak.
Jadi ini tetap di bawahnya aku tulis catatan uang, sumber uangnya itu adalah dari jajan anak-anak yang seharusnya dari budget mingguan ketiga. Jadi tadi saldo anak-anak sisa 110.000 di sini aku tulis, kemudian harga telurnya itu 20.000. Jadi untuk saldo jajan anak-anak sisa 90.000 rupiah. Jadi inilah manfaatnya menurutku ya, nge-review budget atau anggaran dana rumah tangga. Walaupun misalkan dalam satu kategori atau dalam satu pos gitu belanja, contohnya belanja mingguan itu kan sudah budgetnya itu sudah habis, tapi kebutuhannya itu masih harus ada yang terpenuhi. Nggak apa-apa kita pakai uang dari pos lain atau dari kategori lain. Yang penting kita tulis angka dan sumber dananya. Jadi untuk minggu selanjutnya ketika kita membuat budget yang baru itu bisa kita rebudget ulang. Jadi bagian atau kategori mana yang budgetnya harus dilebihkan dan kategori mana yang mungkin budgetnya akan dikurangi, seperti itu. Jadi untuk budgeting di minggu ketiga ini aku lebih sering menghabiskan uang atau menggunakan uang itu untuk kategori jajanan anak-anak, baik itu digunakan untuk kebutuhan lain ataupun untuk jajan anak-anak sendiri. Nah kebetulan ini di minggu ketiga ini Dehan lagi sakit, jadi dia jajan gitu ya, beli apa yang lewat di komplek tapi aku beliin aja, dan kebetulan kan lagi sakit. Tapi Dehan walaupun lagi sakit dia tidak makannya tetap berselera, tetap banyak makan, jajannya juga dihabiskan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, semuanya dibelikan gitu selama makanannya dimakan. Nah ini untuk tadi barusan aku sudah ngitung ya, itu saldo terakhir untuk jajan anak-anak 24.000 sesuai dengan aktualnya, sesuai dengan sisa saldo uangnya itu sendiri. BTW mami semua, apa kabarnya? Apakah sudah budgeting atau mungkin sudah ada yang gajian kali ya? Ini aku seminggu belakangan ini jarang upload, jarang bikin konten karena kan memang Dehan lagi sakit. Jadi kan mengurusi kakak yang sakit dan bayi butuh tenaga ya. Harus fokus, jadi nge-YouTube-nya tak liburkan sebentar. Ini kangen banget sebenarnya ya ngupload konten kayak gini. Karena aku tuh suka ngedit, walaupun masih editannya tuh masih pas-pasan, bahkan masih jauh kali ya dari yang pas-pasan mungkin. Tapi aku suka, masih belajar gitu ya, bikin editan yang sedikit menarik dengan HP yang seadanya. Gak apa-apa HP kentang, HP pas-pasan. Yang penting niatnya kita yaitu memberikan informasi ataupun inspirasi ataupun memberikan ilmu yang positif yang kita punya supaya nanti bisa diaplikasikan atau dijadikan sebagai rujukan buat momis yang juga sedang berjuang menyusun anggaran rumah tangganya gitu. Jadi semoga niat baikku ini tersampaikan dan bisa dipakai buat mami sebagai rujukan mungkin, atau mungkin jangan dijadikan sebagai tolak ukur ya moms, karena kan kebutuhan kita itu berbeda. Jadi cukup diambil hal positifnya aja ya moms. Jadi sekian dulu kali ini dari aku. Assalamualaikum.